Jalan Pantura Kaligawe Semarang lumpuh dan macet sepanjang 2 km akibat banjir pagi tadi. Ratusan kendaraan termasuk truk berhenti total akibat banjir setinggi 70 cm di Jalan Pantura Kaligawe Semarang. Banjir terjadi di dua arah membuat tidak ada satupun kendaraan kecil yang berani melintas. Sementara kendaraan truk meskipun bisa melintas namun sebagian memilih berhenti karena banjir semakin tinggi. Banjir di Jalan Pantura Kaligawe mengakibatkan aktivitas warga terganggu, terutama warga yang akan berangkat kerja di kawasan industri Terboyo dan sekitarnya. Bahkan seorang pasien Rumah Sakit Sultan Agung yang berada di tempat banjir kesulitan untuk keluar masuk. Polisi dan TNI turun tangan dengan menyiapkan perahu karet. Akibat banjir, polisi melakukan pengalihan lalu lintas dan kendaraan kecil dari Demak menuju Semarang dialihkan masuk kota Semarang. Menteri Keuangan dan Gubernur Jawa Barat saling adu data soal dana daerah yang mengendap di deposito perbankan. Tak mau malas ataupun tak mau dituduh malas membelanjakan anggaran, Deddy Mulyadi datang ke Kemendagri untuk memberikan klarifikasi. Saat pemerintah pusat gencar belanja demi mendorong perekonomian, sebagian dana APBD malah mengendap di deposito perbankan. Merujuk ke data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, ada 15 Pemda dengan simpanan tertinggi di perbankan, yaitu DKI Jakarta 14,68 triliun, Jawa Timur 6,84 triliun, Kota Banjarbaru 5,17 triliun, dan Jawa Barat 4,17 triliun. Data BI itulah yang kini jadi sorotan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Tak mau dianggap malas-malasan menggunakan anggaran, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung datangi Kemendagri untuk sampaikan klarifikasi. Menurut Deddy, dana APBD di perbankan hanya 2,62 triliun, itu pun tersimpan di giro, bukan deposito. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan. Sanggahan juga disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pram mengakui memang ada dana APBD di perbankan dan selalu digunakan di akhir tahun anggaran. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, kereta komuter lain atau KRL arah stasiun Tanah Abang mengalami anjlok atau keluar dari jalur. Kejadian ini sempat membuat terhambatnya beberapa perjalanan kereta dari dan akan memasuki stasiun Rangkas Bitung. Ratusan penumpang KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang harus dievakuasi petugas dari dalam gerbong usai kereta listrik yang mereka tumpangi anjlok di dekat perlintasan di Sebidang, Kampung Lewiranji, Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak, Rabu kemarin. Evakuasi dilakukan melalui pintu depan KRL dan harus perosotan untuk bisa keluar gerbong. Beruntung tidak ada penumpang yang terluka akibat kejadian ini. Sementara itu sejumlah petugas segera melakukan perbaikan di lokasi. Selama proses perbaikan, sementara diberlakukan sistem satu arah bagi KRL yang melintas. Menurut warga, kereta anjlok sekitar pukul 10 pagi. Sempat terdengar suara keras saat peristiwa terjadi. Belum diketahui penyebab pasti dari anjloknya KRL ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg, sebuah warung bakso hangus dilalap api di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Akibatnya 2 orang mengalami luka bakar. Awas meleduk! Kepanikan terjadi saat kepulan asap terlihat dari rumah makan bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Api berkobar dari sebuah ruang tempat penyimpanan gas LPG.
Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat para pengunjung rumah makan panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg yang tengah diganti oleh karyawan rumah makan. Akibat kebakaran ini, 2 orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Guna kepentingan penyelidikan, 2 tabung gas LPG 12 kg diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, puluhan kios pedagang di Jalan Brigjen Sabta Aji, Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, terbakar. Diduga juga akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Pedagang pun pasrah saat melihat lapaknya hangus di lalap api. Terbakar total ada 10 kios yang hangus di lalap si jago merah. Asal api diduga dari kios ayam goreng yang tengah memasak kentang goreng. Damkar mengerahkan 8 unitnya ke lokasi dan terpaksa membongkar pintu kios akibat terkunci. Api baru bisa ditangani setelah melalap lebih dari 1 jam, diperkirakan kerugian hingga miliaran rupiah. Kontingen Indonesia tampil memukau dalam pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain. Informasinya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, angin kencang disertai hujan deras menerjang sejumlah kawasan di Kecamatan Curah Dami dan Binakal, Bondowoso. Puluhan rumah rusak ringan dan berat. 1 rumah tertimpa pohon dan detik-detik angin kencang ini terekam video amatir warga. Inilah video amatir saat angin kencang disertai hujan deras menerjang permukiman warga di Kecamatan Binakal dan Curah Dami, Bondowoso. Di Kecamatan Binakal, Desa Binakal. Warga yang panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Angin kencang menerjang 3 desa, yakni Desa Gading Sari, Sumber Suko, dan Curah Dami. Kerusakan terparah terjadi di Desa Gading Sari, puluhan rumah rusak dan pohon tumbang menimpa tiang listrik. Petugas gabungan dari TNI Polri dan BPBD masih melakukan penanganan dan pendataan dampak bencana alam ini. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada terjadinya bencana alam. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Ratusan rumah di Grobogan terendam banjir akibat luapan Sungai Serang. Dan banjir juga menyebabkan jalan penghubungan terdesa terputus serta aktivitas sekolah diliburkan. Banjir yang merendam Desa Cingkrong, Grobogan, Jawa Tengah sejak 2 hari lalu mengakibatkan aktivitas beberapa sekolah lumpuh. Seluruh siswa terpaksa diliburkan karena seluruh ruang kelas terendam banjir. Jalur desa sepanjang 2 km yang menjadi jalur alternatif penghubung kota Purwodadi dengan sejumlah desa juga terputus. Sejumlah kendaraan memilih putar balik mencari jalur alternatif. Meski ketinggian banjir sudah mencapai 70 cm, namun warga masih enggan mengungsi. Sebagian warga hanya mengungsikan ternak dan barang-barang elektronik ke tempat yang lebih aman. Banjir disebabkan oleh meluapnya Sungai Serang yang meluber ke persawahan dan permukiman warga. Mengenakan busana adat Mandailing, kontingen Indonesia tampil memukau dalam pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain. Atlet basket 3-on-3 Miracle Cristiano dan Shelomita Afrilansia Wongkar dari voli indoor putri menjadi pembawa bendera merah putih. Defile kontingen Indonesia tampil penuh karakter saat pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain tadi malam. Busana adat Mandailing dikenakan Chef the Mission CDM, kontingen Indonesia Akbar Nasution sebagai cerminan filosofi perjuangan dan keberanian para atlet di panggung internasional. Sementara atlet basket 3-on-3 Miracle Cristiano dan atlet voli indoor putri Shelomita Afrilansia Wongkar dipercaya menjadi pembawa bendera. Keduanya mengenakan busana adat Batakaro yang dipercaya melambangkan kekuatan karakter dan keanggunan budaya Sumatera Utara.
Upacara pembukaan yang berlangsung meriah ini menandai dimulainya pesta olahraga bagi atlet muda terbaik Asia. Secara keseluruhan, Indonesia menurunkan 123 atlet yang akan bertanding di 21 cabang olahraga pada Asian Youth Games ketiga ini. Saat ini Indonesia menduduki posisi kedua dalam perolehan medali dalam ajang Asian Youth Games 2025 Bahrain dengan menorehkan 1 emas dan 1 perunggu. Dan berikut klasemen sementara perolehan medali. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.